Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis segitiga dan triple Pitagoras. Di kelas 6 SD atau di tingkat SD dari kelas 4 sampai 6, segitiga itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk segitiga siku-siku berlaku sebuah teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat dengan hipotenusanya yaitu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan apabila A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadratnya, atau dengan kata lain C kuadrat atau hipotenusanya lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, kemudian apabila C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya merupakan segitiga tumpul. Ya. A itu sendiri apa? A itu sendiri adalah sisi yang paling pendek atau terpendek, ya. Sedangkan C-nya itu merupakan hipotenusa yang merupakan sisi terpanjang dalam sebuah segitiga. Untuk lebih jelas dalam memahami materi ini, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 13 cm, 9 cm, dan 11 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Bagaimana cara menentukan bahwa itu segitiga siku-siku atau bukan? Maka gunakan cara yang tadi, ya. A-nya itu berapa? A-nya sisi terpendek berarti 9, ya. A-nya 9, B-nya itu 11, dan C-nya 13. Maka kita hitung C kuadrat. C kuadrat itu adalah 13 pangkat 2, ya, sama dengan 169. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 9 pangkat 2 berapa? 81, ya. 11 kuadrat 121. Kita jumlahkan hasilnya 1 tambah 1 2, ya. 8 tambah 2 10, simpan 1 2, ya. 202. Perhatikan C kuadratnya 169. A kuadrat ditambah B kuadrat 202. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Bukan, ya. Karena tidak berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu apa? Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Namun segitiga ini termasuk segitiga apa? Perhatikan. C kuadratnya lebih kecil daripada A kuadrat tambah B kuadrat, ya. C kuadrat 169, A kuadrat tambah B kuadratnya 202. Jika C kuadratnya lebih kecil, maka segitiga ini merupakan jenis segitiga lancip, ya, segitiga lancip. Karena C kuadratnya itu lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Kemudian perhatikan soal berikutnya. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Ini untuk 3 bilangan pertama, yaitu 7, 11, 13. Maka A-nya 7, ya. A-nya 7, B-nya 11, C-nya 13. Maka C kuadrat sama dengan 13 pangkat 2, ya. Jadi sama dengan 169. Kemudian kita cari A kuadrat plus B kuadrat, ya. A kuadratnya itu 7. 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat.
7 pangkat 2 itu 49. 11 kuadrat itu 121 ya. Tinggal dijumlahkan. 9 tambah 1 10 ya, simpan 1. 3 tambah 4 7 ya. Nah, jadi 170 A kuadrat plus B kuadratnya. Sedangkan C kuadratnya 169. Nah, ini C kuadratnya lebih kecil daripada yang A kuadrat plus B kuadrat. Maka 3 kelompok bilangan ini merupakan jenis segitiga lancip ya. Kemudian 3 kelompok bilangan berikutnya yaitu 10, 20, dan 24. A-nya berarti A-nya itu adalah 10 ya. Diingat ya, A itu merupakan bilangan terpendek atau ukuran terkecil ya. Sedangkan C itu ukuran yang terpanjang. B-nya 20, C-nya 24 ya. Maka kita cari dulu C kuadratnya, yaitu 24 pangkat 2. 24 pangkat 2 itu berapa? 24 pangkat 2 adalah 576 ya. Kemudian kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 10 ya. 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Jadi sama dengan 100 ya. Ditambah 400. Jadi sama dengan 500. Nah, perhatikan C kuadrat sama A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya 576. Kemudian A kuadrat plus B kuadrat 500. Karena C-nya ini C kuadratnya lebih besar, maka 3 kelompok bilangan ini merupakan susunan dari segitiga tumpul ya. Maka ini tumpul ya. Kemudian 3 kelompok berikutnya yaitu 8, 17, dan 15. Maka A-nya itu 8 ya. A-nya 8, B-nya itu 15, C-nya 17 ya. Kita cari C-nya dulu. C kuadrat berarti 17 pangkat 2. 17 pangkat 2 adalah 289. Kemudian dicari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ya. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Tambah 15 kuadrat itu adalah 225. Jadi sama dengan ya 289 ya. Karena ini sesuai ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka berlaku teorema Pitagoras ya. Karena berlaku teorema Pitagoras, maka 3 bilangan ini adalah menyusun atau terbentuk segitiga siku ya. Jadi sangat mudah untuk menentukan jenis segitiga ya. Tinggal dilihat C kuadratnya. Apabila C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat, maka itu disebut segitiga tumpul ya. Bila C kuadratnya lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat, maka itu merupakan segitiga lancip ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 4 macam tipe teorema Pitagoras. Yang perlu diingat adalah yang ini nih, yang kelompok nomor 1 ini. Tipe pertama yaitu 3, 4, 5. Tipe keduanya 5, 12, 13. Tipe ketiga 7, 24, 25. Dan tipe keempat 8, 15, 17. Untuk yang ini nih, kelompok kedua sampai kelima itu adalah kelipatannya. Perhatikan nih. Ini 6, 8, 10. Berarti kan dikali 2 ya. 3 kali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Begitupun yang tipe kedua ini. 5 kali 2, 10. 12 kali 2, 24. 13 kali 2, 26. Tipe ketiga pun sama ya. 7 kali 2, 14. 24 dikali 2, 48. 25 dikali 2, 50. Ya. Tipe keempat pun sama ya. Jadi yang harus diingat adalah ini. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25,
8, 15, 17. Ya. Ini pasangannya. Ya, triple Pitagoras itu maksudnya adalah 3 bilangan yang membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya. 3 kelompok bilangan itu ya. Yang diingat ini ya, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Nah, kemudian kalian harus tahu bagaimana cara pembentukan triple Pitagoras. Ya. Misalkan diberikan suatu misal yaitu A dan B. Nah, A dan B ini dengan kondisi A itu lebih besar daripada B. Ya. Kemudian susunannya adalah yang pertama adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian bilangan selanjutnya itu adalah 2 dikali AB. Nah, bilangan berikutnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Misalkan A-nya kan harus lebih besar ya, maka otomatis B-nya dimulai dari 1 ya. A-nya 2. Nah, perhatikan ini pembentukannya. Maka berlaku 2 pangkat 2 ya, 4 ya. Dikurang B pangkat 2 berarti 1 pangkat 2. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3 ya. Kemudian 2AB artinya 2 dikali A dikali B. Berarti 2 dikali 2 ya, 4 ya. Dikali B 1 sama dengan 4 ya. Kemudian selanjutnya yang A kuadrat plus B kuadrat. A kuadratnya adalah 4 ya. 4 tambah 1. Berarti 5 ya. Nah, ini ya. Berarti triple Pitagoras adalah 3, 4, 5. Ini untuk yang tipe pertama ya. Untuk selanjutnya sama ya. Rumusnya ini. Yang A-nya itu ya. A itu suku sisi terpendeknya ya. Yaitu A kuadrat kurang B kuadrat. Ini yang tengah-tengahnya itu 2AB. Yang paling panjangnya A kuadrat plus B kuadrat ya. Atau C itu ya. Misalkan kita buat lagi, misalkan A-nya 3. Berarti B-nya harus lebih kecil daripada 3. Maka B-nya kita buat misalkan 2 ya. Maka didapat A kuadrat dikurang B kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 itu 9 ya. 9 dikurang 2 pangkat 2 itu 4. 9 kurang 4. 5 ya. Kemudian 2AB berarti 2 kali A kali B ya. Berarti 2 dikali 3 dikali 2 ya. Sama dengan 2 kali 3 6. 6 dikali 2 12 ya. Kemudian yang A kuadrat tambah B kuadrat berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ya. Jadi 9 ditambah 4 ya. Itu 13 ya. Nah, ini merupakan tipe kedua ya dari triple Pitagoras. Selanjutnya coba perhatikan soal berikut ini ya. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Berarti ini kita diminta untuk membuktikannya. Pertama coba kita gambar ya. Sebuah persegi panjang. Ya. Tingginya itu 408. Sedangkan panjangnya itu 306. Dan panjang salah satu diagonal, tinggal kita buat diagonalnya. Itu berapa? 525 ya. Bagaimana caranya? Tinggal kita buktikan saja ya. Dengan teorema Pitagoras bahwa C kuadrat itu sama dengan ya A kuadrat ditambah B kuadrat.
Pertama kita cari dulu C kuadratnya ya. C kuadrat berarti kan ini ya, hipotenusanya. Berarti 525 pangkat 2. 525 pangkat 2 itu berapa? 275, 625. Kemudian baru kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A kuadratnya itu adalah 306 ya. Kuadrat ditambah 408 kuadrat. Jadi sama dengan 93 636 ditambah 166.464, sehingga hasilnya adalah 260.100. Nah, berarti karena apakah sama ini ya? Apakah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Berbeda ya. Karena angkanya berbeda, maka tidak terbentuklah sebuah segitiga siku-siku ya. Tidak. Bila tidak terbentuk segitiga siku-siku, maka bingkai jendela tersebut bukan merupakan bentuk persegi panjang. Mengapa? Karena persegi panjang itu apabila kita belah garis di diagonalnya akan membentuk dua buah segitiga siku-siku. Sedangkan ini tidak ya. Maka bingkai jendela tersebut bukan merupakan sebuah persegi panjang ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika 32x 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai x? Nah, 32 ini adalah A-nya ya. A-nya itu 32, maka B-nya itu x, dan C-nya itu 68. Maka yang kita cari adalah B-nya ya. Maka kita cari dulu C kuadrat, yaitu 68 pangkat 2. 68 pangkat 2 itu berapa? Kita hitung dulu ya. 68 dikali 68. 8 dikali 8, 64 ya. Simpan 6, 8 kali 6, 48. Ditambah 6 ya. Jadi 54 ya. 8 kali 6, 48. Simpan 4, 6 kali 6, 36. Tambah 4, 40. Jadi 8, 4, 12, 6, 4.624. Kemudian kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka A kuadratnya A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kan sama dengan C kuadratnya 4.624. A kuadrat berarti kan 32 pangkat 2 ditambah B kuadrat berarti X kuadrat ya. 4.624. Maka tinggal kita hitung 32 dikali 32, 2 kali 2 4, 3 dikali 2 6, 3 dikali 2 6, 3 kali 3 9 ya. Jadi 1024 ya. Jadi 1024 ditambah X kuadrat sama dengan 4.624. Maka X kuadrat sama dengan ini ya, 4.624 dikurang 1024 ya. 4 dikurang 4 0, 2 dikurang 2 0, 6 dikurang 0 6 ya. 4 dikurang 1 3. Jadi X kuadrat sama dengan 3.600, sehingga X sama dengan akar dari 3.600. Maka X-nya sama dengan berapa? 60 ya. Jadi X-nya adalah 60 ya. A-nya 32, B-nya 60, dan C-nya 68. Maka nilai X sama dengan 60 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bilangan terkecil dari triple Pythagoras adalah 24. Tentukan triple Pythagorasnya. Ini sangat mudah sekali ya. Coba kita ingat tipe pertama. Tipe pertama itu adalah 3, 4, dan 5. Ini bilangan terkecilnya 24. Berarti
itu A-nya sama dengan 24 ya. 24 ini bisa nggak dibagi 3 ya? Bisa ya, dibagi 3 sama dengan 8 ya. Maka tinggal masing-masing dari triple Pythagoras ini kita kali 8 aja. A-nya itu berarti 24. B-nya berarti 4 dikali 8, 32. C-nya itu berarti 5 dikali 8, 40. Jadi triple Pythagorasnya adalah 24, 32, dan 40 ya. Sangat gampang ya untuk menentukan triple Pythagoras itu. Tinggal kita ingat saja tipenya ya. Tipe pertama sampai keempat. Yang tipe pertama ini ya, 3, 4, 5. Kemudian tipe kedua itu adalah 5, 12, dan 13. Ini tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah 7, 24, dan 25. Dan tipe yang keempat adalah 8, 15, dan 17. Cukup 4 itu saja yang diingat. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Yang ketiga 7, 24, 25. Dan yang keempat 8, 15, 17. Paling tidak kalian hafal dengan tipe pertama ini, 3, 4, dan 5. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang materi ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.